Hai, selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain bersama saya Yogi dan saya Gus Robin aja ya. Love ya. Sekarang temanya hantu balas dendam. Ya. Gus Robin balas dendam itu enggak? Enggak. Tetap sih Gus Robin atmosfernya. Itu kan ya, luar angkasa. Kali ini kita akan membahas tentang hantu-hantu yang balas dendam ya. Bukan hantu-hantu, tapi bagaimana hantu balas dendam ini apakah beneran ada? Kan di film-film banyak ya tentang kisah-kisah seperti ini. Seperti dulu kan zamannya Susana itu kan ada ya, dibunuh lalu balas dendam jiwa hantunya ya. Beneran bisa secuil hantu masa secuil? Apa ya? Sepucuk hantu ya? Seekor hantu ya. Emangnya binatang? Ya semakhluk hantu lah. Sesosok hantu. Sesosok hantu bisa melakukan hal tersebut gitu, sampai yang paling buruk lah, yang paling buruk hingga yang dibalas dendami itu meninggal gitu misalkan. Apakah bisa? Tapi sebelum itu ucapkan salam dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Oke, kisah-kisah seperti ini, hantu yang balas dendam itu kan banyak ya di film-film, di kisah-kisah, cerpen, ataupun hanya cerita dari masyarakat, orang-orang begitu. Apakah benar hal itu bisa terjadi? Sesosok hantu bisa membuat orang nih? Bisa. Tapi dengan jalan yang beda-beda. Bukan berarti dia sekarang membawa basoka ke rumah langsung nembak mati, membawa bom granat ya langsung mati. Seperti bawa celurit gitu ya. Membawa golok gitu ke rumah langsung membunuh, enggak ya. Enggak. Pada dasarnya hantu itu angin. Hantu itu energi, angin secara metafisika memang benar seperti itu. Penelitiannya angin dan energi. Lewat apa mereka akan menyakiti. Tapi hantu itu bisa mempengaruhi jiwa dari orang dibalas dendam ini. Ya. Pengaruhi jiwa hingga jiwanya itu kacau, hingga rezekinya sulit, jodohnya sulit, hingga yang dibalas dendam bisa gila, bisa meninggal atau mengakhiri hidupnya sendiri. Kalau depresi gitu ya. Karena depresi. Ada juga yang kadang-kadang di jalan bisa tabrakan. Dia bisa mempengaruhi jiwa orang yang dibalas dendamnya. Contoh, si A ini membunuh si B. Si B balas dendam pada si A. Dia bisa membuat jiwanya, dia bisa mempengaruhi jiwa si A. Bisa naik sepeda langsung tabrakan, tinggal ditutup gitu ya. Ya diboncengi gitu ya. Ya, atau otaknya itu dibuat kacau. Bisa gitu ya? Caranya gimana? Maksudnya otaknya dikacau gimana? Frekuensinya gitu? Frekuensinya jadinya dia seperti terlinglung gitu? Ya, menghayal. Apa jadinya seperti lelah jadi otaknya hingga ada konsentrasi. Konsentrasi, menghilangkan konsentrasi, ataukah melamun jadinya ketika bawa sepeda. Kita kan sering terjadi kayak gitu. Nah, bukan langsung ditutup, kita nggak ngelihat apa di depan, tidak. Tapi sistem otak kita yang akan dipengaruhi. Atau bukan di depan gitu, dibuat terkejut gitu. Gitu atau membuat kerusuhan di rumah hingga pertengkaran demi pertengkaran terjadi di rumah. Bisa membuat masalah, bisa buat rezeki, ataukah bahkan lebih buruk itu kan kriminal. Kita bisa jadi seorang kriminal tanpa disadari. Yang dulunya menjadi orang baik sekarang kriminal karena kesalahan yang fatal. Kita melakukan yang tidak disengaja, meskipun disengaja atau tidak disengaja sama aja katanya. Cuma kalau tidak disengaja, efeknya itu tidak seburuk yang disengaja. Karena tidak disengaja, ada yang balas dendam juga? Ada, tapi tidak lama. Akhirnya diberitahukan dari sana bahwa dia tidak disengaja. Dia kan yang meninggal ini kan tidak tahu dia sengaja atau tidak sengaja yang membunuhnya. Ya misalkan kejadian kecelakaan hingga akhirnya dia kalau nggak ada yang ngasih tahu ya, buktinya nggak ada. Hingga dia tahu bukti dan ada yang ngasih tahu di dunia sana, akhirnya sadar, nah berhentilah menyakiti. Apakah rata-rata nih jiwa yang dibunuh gitu lah misalkan, aniaya sampai meninggal, apakah semuanya memiliki aura balas dendam? Ya. Semuanya? Aura gelap. Semuanya? Jiwanya yang akan balas dendam, bukan rohnya. Semuanya ya? Ya, semuanya. Contoh yang paling gampang, kita menggugurkan kandungan. Contoh, kan ada dua orang tua, laki perempuan. Jelas laki perempuan karena mereka yang berbuat.
si laki ini tidak mau menggugurkan kandungan, si perempuan ngotot mau menggugurkan kandungan, si perempuan saja yang akan dibalas dendam, si laki-laki tidak. Jika keduanya, si laki ngotot, si perempuan ngotot ingin gugurkan kandungan, keduanya kena karma gitu. ya. Sebaliknya, misalkan si perempuan tidak mau menggugurkan, si laki-laki ngotot, si laki-laki saja yang kena, si perempuan tidak kena. Itu saja sih. Jadi semua tergantung karma kita. Karena kalau kita menggugurkan kandungan, ini paling sering terjadi, akan ada musibah. Jika kita tidak kena, anak cucu kita yang akan kena. Kalau tidak, orang tua kita. Musibah seperti apa? Bisa rezeki, jodoh, bahkan bisa sampai mengakhiri hidup dan kematian tiba-tiba. Kalau dilihat secara gaib gitu, apa yang terjadi? Mereka kadang-kadang Digendongi. gendongin, atau di kakinya itu ditarik-tarik. Bentuknya itu seperti apa? Seperti tuyul. Tapi memiliki auranya seperti apa? Orangnya berkabut. Gelap gitu ya? Ya, berkabut. Seperti tuyul. Nah, Gus Rupin, kalau misalkan nih ada hantu yang balas dendam kan ya, balas dendamnya terbayar. Lalu apa yang terjadi dengan hantu yang balas dendam ini? Jiwanya akan Tenang, di saat itu jiwanya akan tenang, kayak lenyap. begitu ya. Lalu apa yang terjadi dengan yang dibalas dendam ini? Meninggal gitu misalnya? Meninggal ya, dia kena karma nanti juga di sana. Jiwanya gimana? Apakah dia ingin balas dendam juga ke yang... Tidak bisa, kan yang membalas dendam sudah meninggal, nggak bisa gitu. Yang balas dendam ini, jiwa yang balas dendam ini udah hilang ya, udah lenyap gitu ya. Udah lenyap. Dia kemana jadinya? Nggak bisa membalas jadinya ya? Nggak bisa, tinggal dihukum aja. Nggak bisa membalas gitu ya jadinya, karena nggak punya salah. pulsa, nggak bisa balas. Ya, karena dia yang salah gitu jadinya. Ya, kadang kepada yang membunuh gitu misalkan, apakah terus diikuti atau gimana? Sering diikuti. Sering diikuti. Biasanya kalau dia punya kodam atau apa, dia akan mencari celah untuk Itu di kosongan. Itu kan biasanya Kodam itu tidak mengikuti setiap detik, tidak setiap menit, tidak setiap jam, bahkan tidak setiap hari. Ada yang setiap hari, tapi tidak setiap jam, tidak setiap menit. Ada waktunya kodam itu tidak ada di tubuh kita. Di saat itu kadang-kadang kita didapat. Meski kita membawa pelindung sebanyak apapun, tetap saja kita tidak akan dilindungi setiap menit, setiap detik, setiap jam, tidak mampu. Ya, namanya balas dendam itu pasti mencari sekali celah-celah ya. Celah-celah pasti dapat. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sekuat apapun benteng kita pasti dapat. Kecuali benteng Takeshi ya. Itu benteng TV itu. Nah, kalau misalkan ini kasusnya adalah manusia. Kalau binatang ada nggak kasus seperti itu? Misalkan nih seorang manusia membunuh binatang gitu misalkan. Biasanya ular. Ular ya? Paling sering ular. Karena memang binatang gaib gitu lah ya. Binatang sakral gitu lah ya. Kucing, jangan bunuh kucing. Jangan bunuh ular. Ini dua binatang agak sakral. Sakral karena bisa menyebabkan musibah kalau kita bunuh. Musibahnya pun berbagai macam ya. Kalau misalkan nih binatang antara binatang gitu ada nggak kasus seperti ini? Enggak ya? Enggak ada. Binatang itu enggak begitu beradab. Karena begini, kucing dan ular itu biasanya ada yang melihara. Gaib. Ada yang punya, ada yang ikut. Itu nanti yang memerintahkan untuk balas dendam. Biasanya yang ikut ini apakah sosok yang memiliki kekuatan gaib tinggi? Ya lumayan. Setiap kucing kah? Setiap ular kah? Tidak semua. Tidak semuanya, tapi rata-rata sih 90% lebih. Karena makhluk gaib itu suka, dua binatang ini paling hobi sekali. Diikuti majikan gitu ya. Majikannya ya. Binatang mistis lah, memang mistis dua binatang ini. Nah, kalau Gus Rupin pernah nggak lihat sosok yang membalas dendam gitu seperti yang di film-film muncul gitu bawa pisau gitu, menakut-nakuti gitulah artinya, hingga yang si membunuh ini ketakutan gitu melihat. Kadang-kadang jarang yang bawa senjata kayak gitu. Tapi apakah biasanya muncul ke orangnya ini? Iya. Muncul ya? Muncul. Rata-rata ya? Dalam mimpi gitu? Ada dalam mimpi. Ada dalam mimpi. Kenyataannya juga ada? Kenyataan ada. Kadang-kadang ada kan yang dibalas dendam bisa melihat. Ada yang tidak. Tapi kalau dia tidak bisa melihat, itu lebih gawat.
Karena dia tidak tahu dia dibalas dendam apa tidak. Kalau lewat mimpi kan bisa kita minta bantuan paranormal atau apa. Tapi kalau yang tidak lewat mimpi dan tidak kita lihat, itu yang bahaya. Kita tidak tahu kita sedang kena balas dendam apa tidak. Ya karena memang salahnya dia juga sih sebenarnya. Ujung-ujungnya kalau kita berbuat seperti itu pasti akan dibalas. Ya, dari sosoknya ataupun memang dari karmanya, Ya, gitu kan, karena sudah melakukan hal yang menyakiti orang lain jadinya, hingga meninggal begitu kan, itu udah salah ya. Ya itu kalau sengaja, kalau tidak sengaja kan beda lagi ceritanya ya. Nanti kalau tidak sengaja ada yang ngasih tahu hingga dia sadar. Si jiwa yang balas dendam ini maksudnya kan. Ya kalau Gus Robin nih, pernah nggak lihat sosok-sosok yang seperti ini? Maksudnya bertemu gitu langsung, didatengin gitu misalkan. Pernah, tapi kan saya tidak ada hubungannya. Banyak yang minta tolong Untuk menyalurkan balasan dendamnya gitu ya, maksudnya. ada yang ingin balas dendam, ada yang ingin disucikan. Tapi pada dasarnya harus keluarga yang bersangkutan untuk Melakukan hal tersebut. melakukan biar tenang jiwanya. Contoh dia bunuh diri atau apa ya, waktu ini juga ada kayak gitu. Orang bertanya, itu harus salah satunya temannya, bisa minimal orang tuanya, anggota keluarganya, suami atau istrinya, atau anaknya, pokoknya keluarganya lah, lingkup keluarga. Dari hantu yang balas dendam maksudnya ya. Hantu yang balas dendam bisa, atau hantu yang bunuh diri bisa disucikan oleh keluarganya, anggota keluarganya, entah itu anak, orang tua, ataukah suami, atau istri, temannya bisa, teman dekatnya. Kalau tidak seperti itu, nggak tenang dia. Terus saya kan tidak ada hubungan apa dengan banyak makhluk di luar, tak ada izin. Itu urusan keluarganya. Ya? Iya. Terus kalau saya disuruh ngasih tahu orang keluarganya, iya kalau percaya mereka, apalagi masalah mistis, banyak orang itu dibuat-buat aja gitu. Ya namanya mistis ya, percaya tidak percaya. Kebanyakan orang nggak percaya, makanya saya sudahlah itu, saya nggak bisa berbuat apa, karena saya tak ada hubungan dengan banyak makhluk di luar sana. Kalau Gus Robin pernah nggak nih lagi lihat orang yang diikutin oleh sosok yang ingin balas dendam? Pernah nggak lihat? Pernah. Itu gimana maksudnya, aura si yang balas dendam ini gimana? Apakah dia memiliki bicara gitu maksudnya? Kalau anak kecil yang digugurkan enggak. Kalau jarang bisa bicara. Kalau yang dewasa jarang jiwa mau bicara. Dia cuma kadang-kadang bicara sedikit langsung diam. Masih dari wujudnya sendiri ini memancarkan aura balas dendam gitu. Iya, aura marah, aura pucat, tapi aura berkabut seperti itu. Ada ya, pernah ya Gus Robin lihat ya. Tapi kalau saya bilang kamu diikuti itu dan kamu mau dibalas dendam, nggak percaya nanti. Terkecuali, makanya saya malas ngomong. Meskipun saya lihat orang ini seperti ini, orang itu seperti ini, dipelet, disantet, ataukah terkena ilmu hitam, ataukah diganggu makhluk gaib, saya diam saja. Karena jika saya bicara, ya kalau dipercaya, kalau tidak malu saya sendiri. Iya. Saya malu, mereka nggak percaya, saya malu. Tuh, jadi kalau nggak bertanya pada saya, pasti saya nggak akan jawab. Agar dibilang nggak sok tahu nanti gitu. Makanya saya lebih baik diam gitu. Ya mending ya daripada bikin malu gitu. Bikin malu sendiri nanti. Padahal disuruh bikin lemari ya. Ini bikin malu nih. Oke, itu dia obrolan kita kali ini tentang sosok yang balas dendam gitu lah ya. Hantu balas dendam tepatnya. Ada lagi Robin? Tidak sih, sudah lengkap sih. Sudah lengkap ya. Oke. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga menghidupkan loncengnya agar saat ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin, atmosfer Lope. Ya, Gus Robin aja juga ya. Gus Robin Army Lope ya. Army Lope. Itu aja sih. Itu aja. Kemarin banyak loh Gus Robin. Ya, Gus Robin. Sekarang kok cuma 3 aja? Banyak sih sebenarnya. Saya bingung juga mau bahas yang mana namanya. Nanti mungkin dibuatkan nanti ya lembarannya berapa banyak itu, besok ini. Gus Robin sampai bawah. Gus Robin zaman now.
Itu udah ada yang punya itu. Tapi kan bukan Gus Robin namanya. Oh, bukan Sofin namanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramo Santi. Om Santi 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 Om. See ya.